Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore penonton YouTube yang budiman. Sore hari ini saya ingin berbagi seputar pengetahuan mengenai tanaman srikaya. Pembibitan tanaman srikaya bisa dilakukan melalui beberapa cara. Umumnya orang membudidayakan tanaman srikaya melalui cangkok, dan ada juga yang melalui biji ya. Berikut akan saya terangkan mengenai pembibitan srikaya dari biji dan cara merawatnya. Sebelum kita menanam biji srikaya, usahakan biji srikaya yang kita pilih adalah biji srikaya yang berasal dari srikaya yang bagus ya, sehingga menghasilkan biji-biji yang sangat berkualitas dan sangat bagus ya. Di sini saya mempunyai banyak sekali biji srikaya yang cukup berkualitas ya. Pada umumnya biji srikaya ada yang bentuknya panjang seperti ini, ada juga yang berbentuk bulat seperti ini ya. Berdasarkan pengalaman saya di dalam budidaya tanaman srikaya, saya lebih menyukai biji srikaya yang bentuknya bulat seperti ini ya, untuk kita tanam pada media polybag maupun pada media tanah. Karena dengan menggunakan biji srikaya yang bentuknya bulat seperti ini, maka biji srikaya ini akan cepat tumbuh dan akan cepat untuk berbuah. Inilah salah satu contoh hasil pembibitan tanaman srikaya yang berasal dari biji ya. Ini umurnya sudah mencapai sekitar 4 bulan dan sudah saya lakukan pemangkasan 1 kali di sini ya, pas di tengah-tengah pohon yang lagi tumbuh ini. Mari kita lihat bibit srikaya yang lainnya. Yang kedua ini saya sudah mengaplikasikan pupuk tambahan, yaitu menggunakan NPK biru untuk membantu ya pertumbuhan maupun perkembangan tanaman ini. Yang ini umurnya sudah mencapai 5 bulan dan saya sudah melakukan pemangkasan 2 kali ya. Pertama di sini, ini terlihat ada sambungan ya. Ini hasil pemangkasan pertama kali. Yang kedua, saya melakukan pemangkasan di tengah-tengah ya, di sini. Dan sekarang alhamdulillah tanaman srikaya ini sudah keluar ya. Sudah keluar bunga atau calon buah dari tanaman ini. Ini saya buang dulu agar video saya lebih jelas ya. Lebih jelas terlihat buahnya. Ini ada 2 sudah mulai tumbuh calon buah dari bibit srikaya yang sudah berumur sekitar 5 bulan ini ya. Kalau kita hendak memindahkan tanaman srikaya pada lahan tanah, pilihlah tanaman srikaya
yang batangnya sudah agak besar ya, atau minimal sudah sebesar jari kelingking tangan orang dewasa seperti saya ini ya. Ini bibit seperti ini sudah sangat baik untuk kita tanam di media tanah langsung maupun pada pot yang lebih besar. Keuntungannya menggunakan bibit besar adalah mudah untuk beradaptasi dengan lingkungan yang baru, baik di tanah maupun di polybag. Untuk bibit yang sudah mencapai usia 1 tahun ini, kita harus rajin ya membersihkan gulma yang ada di sekitar batang tanaman ini atau yang ada di tanahnya. Juga lakukan pemupukan 1 bulan sekali dengan menggunakan NPK 16-16 ya, secukupnya. Yang ketiga adalah saya akan menerangkan cara pemangkasannya ya. Ini contoh tanaman yang berasal dari biji juga. Saya sudah tanam ini di dalam tanah ya. Baik, cara memangkasnya seperti ini. Ketika tanaman ini berumur 3 tahun, saya pangkas di sini ya, sekitar 1 meter dari tanah. Lalu tumbuh cabang baru sekitar 5 biji. 1, 2, 3, 4, dan 5. Yang ini yang kelima. Lalu saya memangkas ya, atau membuang dengan menggunakan gergaji seperti ini. Dari 5 batang atau 5 cabang, saya kurangi 2, sehingga yang saya pelihara hanya 3 cabang utama saja ya. 1, 2, dan 3. Setelah kita melakukan pemangkasan pada waktu yang tepat ya, maka alhamdulillah pertumbuhan cabang-cabangnya lebih subur lagi dan lebih sehat lagi. Sehingga saat ini tanaman serikaya yang saya budidayakan ini sangat produktif sekali ya. Baik di musim hujan seperti sekarang ini maupun di musim kemarau, tanaman serikaya saya ini selalu berbuah dari waktu ke waktu ya. Penonton YouTube yang budiman, ini adalah hasil dari pemangkasan yang saya lakukan sekitar 2 bulan yang lalu ya. Ketika musim kemarau, saya melakukan pemangkasan pada ranting maupun pada cabang yang terlalu banyak. Sehingga selain memperbanyak buah tanaman ini, juga bisa memperbesar ya tanaman atau hasil buah yang akan kita panen. Kemarin saya memanen, alhamdulillah ini saya ambil 3 biji dari bagian pohon serikaya yang paling atas ya.
Usahakan kalau kita memanen buah srikaya, pilihlah yang sudah mulai menguning seperti ini, sehingga tidak terlalu lama untuk menunggu untuk kita konsumsi ya. Kalau yang masih terlalu hijau ini, dia masih keras ya, dan menunggu waktu yang agak lama untuk bisa kita nikmati atau kita konsumsi sehari-hari. Penonton YouTube yang budiman, jadi walaupun pembibitan tanaman kita berasal dari biji, tapi alhamdulillah tanaman ini bisa tumbuh dengan baik dan bisa cepat berbuah ya. Kalau kita menanam tanaman srikaya dari biji, seperti kita menginvestasikan uang kita ya. Ini adalah investasi dalam bidang pertanian atau dalam bidang budidaya ya. Bayangkan dengan modal yang kecil, lalu dari biji ini tumbuh ya, bibit-bibit yang sangat berkualitas yang nantinya akan bisa berbuah dan akan menghasilkan ya, baik secara ekonomi maupun nanti untuk menjaga kesehatan kita. Banyak artikel yang sudah membahas tentang salah satu manfaat dari buah srikaya, yaitu bisa mengobati penyakit diabetes dan juga untuk mengobati penyakit stroke ya. Jadi dengan memakan buah srikaya yang sangat enak ini, kita pun pada dasarnya sudah melakukan investasi kesehatan jangka panjang bagi kesehatan kita atau tubuh kita ya. Ini sangat menguntungkan sekali agar kita bisa menjalani hidup secara lebih baik dan lebih berkualitas. Terima kasih sudah menonton. Silakan kalau ada yang ingin bertanya, jangan ragu, saya akan memberikan informasi yang Anda perlukan ya. Silakan tulis komentar bila ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut. Sampai bertemu dengan saya pada video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.